Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi di mata kuliah toksikologi. Bagaimana kabarnya semuanya, sehat? Oke, baik ya. Perkuliahan kita pagi ini tentang penanganan keracunan, ya. Kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya mekanisme racun di dalam tubuh, terus kemudian penanganan keracunan dan lain sebagainya. Oke, Ibu akan share screen dulu sebentar. Mhm. Oke, ini ya. Nah, jadi pada penanganan keracunan kali ini, kita akan berbicara tentang, apa namanya, bagaimana sih, kalau kita menemui suatu kasus keracunan gitu ya. Ada yang responnya panik, heboh, ataupun tenang ya, bahkan mungkin ada yang cuek ya. Saya kira ini adalah, respon ketika kita menemukan kerabat ataupun mungkin diri kita sendiri ya. Nah, jadi sebenarnya keracunan itu bukan peristiwa yang biasa ataupun juga yang istimewa. Jadi, berbagai gejala keracunan ini kita bisa menentukan, apa namanya, hilangnya kerja racun ini dapat berlangsung cepat atau lambat ya tergantung pada, penanganannya gitu ya. Nah, strategi penanganan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat. Ya, jadi kalau kita menemukan kasus keracunan, kenapa sih kok yang ini keracunannya bisa tertangani, yang ini tidak? Nah, gitu ya. Sebenarnya tergantung apa sih? Ya itu tadi. Jadi tergantung pada penanganannya ini harus dilakukan secara cepat ataupun dan tepat, ya. Nah, apa yang disebut cepat di sini? Jadi kita tentunya harus segera mengatasi dan mengurangi berbagai gejala yang mungkin dapat memperburuk kondisi korban. Nah, dengan cara kita mencegah penyebaran dan meningkatkan pengeluaran racun-racun. Jadi penyebarannya kita cegah dan pengeluaran racun di dalam tubuhnya kita tingkatkan. Itu kita lakukan secara cepat ya. Apa namanya, pengertian cepat di sini seperti itu. Sedangkan kalau tadi disampaikan tepat, jadi tentunya penanganan terapinya ini harus dilakukan secara tepat. Artinya untuk kasus korban yang mengalami keracunan, obat atau keracunan alkohol akan beda, penanganannya dengan orang yang misalkan keracunan gas beracun dan lain sebagainya. Nah, strategi terapinya ini harus dilakukan tepat, karena kita harus, melakukan dulu, identifikasi. Jadi ada pengetahuan dan informasi terkait dengan jenis racunnya apa. Nah, kemudian juga kita harus mengetahui juga bagaimana kemungkinan luas penyebaran dari racun ya, dan juga, strategi-strategi lain seperti berbagai faktor intrinsik racun ya. Nah, kalau kita menangani prinsip penanganan keracunan tentunya strateginya itu adalah harus menangani segera korban, ya. Jadi kita harus mengetahui yang pertama adalah menjaga dulu fungsi vital dari tubuh. Misalkan nafas, denyut jantung, keseimbangan cairan ini harus kita jaga dulu yang pertama, supaya, kondisi ini masih tetap dapat, teridentifikasi atau masih tetap, dalam kondisi yang prima. Nah, kemudian juga kita harus memperbaiki kondisi si penderita. Dan tentunya harus membatasi penyebaran racun di dalam tubuh dengan cara, mengeluarkan zat racun sesegera mungkin. Nah, ini adalah beberapa terapi suportif yang kita lakukan misalkan pada korban keracunan ya. Contohnya dengan pemberian oksigen, yaitu dengan proses oksigenasi, atau dengan terapi cairan ya, yang, dilakukan juga untuk penanganan keracunan yang mengurangi konsentrasi racun dalam tubuh, atau memberikan pernafasan buatan. Ini pada kondisi-kondisi tertentu yang memang, dilakukan upaya untuk menjaga fungsi vital tubuh, ya. Dan juga kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, ada istilah yang disebut sebagai terapi antidot. Jadi antidot itu adalah suatu zat yang biasanya kita berikan untuk mengurangi efek racun karena, dilakukan dengan, membatasi intensitas efek toksik tersebut di dalam, tubuh pasien ya,
sehingga bisa menyembuhkan si penderita. Nah, jadi antidot itu biasanya selalu kita berikan kalau pada kasus-kasus misalkan terjadinya keracunan. Jadi pokoknya prinsipnya adalah membatasi intensitas efek toksik di dalam tubuh untuk penyembuhan si penderita. Nah, kalau berbicara tujuannya, tentu saja kita kan bukan berharap, tujuannya itu kita ingin membatasi penyebaran racun di dalam tubuh, gitu ya, serta meningkatkan jadi kalau misalkan membatasi dan juga meningkatkan pengakhiran itu artinya mengeluarkan konsentrasi racun yang dalam tubuh tadi secara terus-menerus. Tentunya sasaran terapinya ini adalah penurunan atau penghilangan efek toksik, gitu ya. Nah, ini saya perlihatkan, Ibu perlihatkan di sini adalah grafiknya. Jadi kalau kita berbicara strategi terapi antidot, kita lihat yang sumbu Y ini adalah kadar, sedangkan sumbu X ini adalah waktu. Jadi bagian yang merah ini adalah daerah kadar yang menyebabkan kematian. Nah, kalau diberikan terapi antidot itu ditunjukkan untuk menghindari supaya grafik ini tidak menyentuh pada daerah level kematian tadi. Gitu ya. Nah, karena semakin lama kalau grafik ini berjalan terus, dia akan mencapai wilayah ini. Nah, kita lihat penjelasan slide berikutnya. Nah, ini. Jadi kalau strategi mekanisme terapi antidot itu, nah ini Ibu sampaikan yang sebelah kiri, di kurva ini kan sumbu Y itu kadar. Semakin tinggi kadar, maka akan mencapai lethal dose kematian ya. Nah, sementara di sumbu X ini adalah waktu. Nah, jadi kalau kurva ini adalah kurva keracunan, memberikan efek toksik pada tubuh. Nah, dengan diberikan antidot, maka akan menggeser penyerapan atau distribusi ke arah kanan. Jadi, kalau setelah diberikan antidot, maka kurvanya akan miring ke kanan. Nah, ketika miring ke kanan, maka bagian kadar yang menyebabkan kematian tidak akan terlewati. Gitu ya. Karena telah diberikan antidot atau zat yang memang berfungsi untuk menurunkan efek toksik dalam tubuh. Seperti itu mekanismenya. Nah, apa sih contohnya? Nah, sebelum kita berbicara contohnya, ini ada beberapa mekanismenya ya. Tentunya akan memperlambat penyerapan racun dan mempercepat penurunan intensitas efek racun. Yaitu dilakukan biasanya dengan merangsang muntah. Jadi kita kalau misalkan keracunan itu kita harus cepat-cepat memuntahkan. Nah, kemudian secara mekanismenya kita bisa menyimpan jari kita pada kerongkongan sehingga akhirnya nanti akan terpancing untuk muntah. Ataupun diberikan penetralan ya. Jadi misalnya kalau keracunan sesuatu zat yang bersifat asam maka kita berikan sebagai zat penetralnya yang bersifat basa. Begitu pula sebaliknya. Dan ada juga yang kita berikan adsorben. Jadi adsorben ini adalah suatu zat arang aktif di mana permukaannya itu berpori-pori. Nah, pada permukaan yang berpori-pori itu nanti dia akan menyerap beberapa senyawa toksik. Gitu ya. Kita juga sering menemukan adsorben ini kalau misalkan ada kasus yang keracunan apa ya, misalkan sakit perut atau keracunan mikroorganisme atau apa dan sebagainya, di rumah itu suka menyediakan tablet norit ya. Nah, tablet norit ini adalah arang aktif yang bisa dipakai juga sebagai adsorben untuk penyerap zat racunnya karena permukaannya tadi berpori-pori permukaannya. Nah, secara umumnya juga bisa dilakukan dengan pencucian lambung ya, atau penambahan emulsifier atau dengan pengendapan logam berat menggunakan protein. Biasanya kalau keracunan suatu logam, kita bisa menambahkan suatu zat yang mekanismenya itu terjadi pengendapan. Ya, biasanya menggunakan protein ya. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya kita keracunan perak nitrat misalnya ya. Nah, zat antidotnya itu biasanya ditambahkan sodium klorida. Nah, karena sebagai produk akan terbentuk perak klorida, ya. Begitu pula dengan misalnya keracunan misalkan zat besi.
Nah, sebagai antidotnya kita bisa menambahkan sodium bikarbonat atau deferoxamine. Nah, sehingga akan membentuk produk berupa ferokarbonat yang tidak beracun. Nah, seperti itu. Jadi mekanismenya antidot itu adalah membentuk senyawa lain yang sifatnya menjadi kurang racun melalui pembentukan senyawa kompleks. Ataupun, nah ini juga ada juga mekanismenya, tetapi ini tidak khas ya. Biasanya dilakukan dengan pergeseran kurva fase distribusi ke kanan. Jadi penyebaran racunnya diperlambat. Kalau tadi yang pertama mekanismenya itu adalah menggeser kurva ke kanan dan apa tuh namanya penambahan antidot supaya daerah yang merahnya tadi yang lethal dose-nya tidak tercapai ya. Nah, kalau yang ini juga sama dengan memperlambat proses penyebaran racun. Kalau yang pertama kan mengurangi konsentrasi racun ya. Kalau yang ini penyebaran racunnya diperlambat. Nah, ini biasanya dengan metodenya dengan penjerat ion dengan cara merubah pH darah atau penggantian tempat ikatan racun dengan cara infusi albumin. Nah, pada dasarnya adalah kita membentuk suatu produk yang kurang toksik ya dengan cara menambahkan hambatan bersaing. Jadi artinya ada penambahan hambatan bersaing itu artinya nanti bagian yang sisi aktif racunnya akan digantikan oleh antidot ini. Contoh, kalau kita keracunan sianida misalnya, maka kita bisa memberikan suatu antidot yang mengandung zat methemoglobin atau tiosulfat. Sehingga produknya akan terbentuk cyanomethemoglobin ataupun tiosianat yang sifatnya menjadi kurang toksik karena memperlambat penyebaran racunnya, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini yang tadi. Jadi kalau tadi pergeseran ke kanan, sekarang kemiringannya ke kiri. Nah, jadi ini akan mempercepat pengurangan racun dan jadi ekskresinya dipercepat. Nah, jadi kalau yang ini sama. Jadi kita memberikan suatu antidot di mana akan mempercepat proses ekskresinya sehingga tetap saja bagian yang lethal dose ini tidak akan terlampaui. Gitu ya. Nah, ini contohnya adalah dengan hemodialisis ya atau pertukaran transfusi atau penyesuaian pH ya dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk proses mempercepat ekskresi ya. Membasahkan air kencing untuk asam organik dan mengasamkan air kencing untuk basa organik lemah. Nah, ini contohnya karena supaya proses ekskresinya dipercepat ya. Nah, ini kita lihat lagi peningkatan ekskresi atau pembentukan produk kurang toksik dengan cara pembentukan senyawa kompleks. Contoh ya, kalau misalkan ada seseorang keracunan merkuri. Nah, kalau atau keracunan timah atau nikel ya. Nah, antidotnya ini biasanya kita tambahkan EDTA. Kenapa EDTA? Karena nanti EDTA ini akan membentuk kompleks dengan timah tadi. Sehingga kalau sudah membentuk kompleks, artinya penyebaran timah di dalam tubuh itu menjadi suatu senyawa baru yang justru tidak beracun. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, atau ada juga yang cara ketiga, kita ambang toksiknya ini kita naikkan. Nah, jadi kalau yang tadi ambang toksiknya sekian di daerah sini, kalau yang ini ambang toksiknya itu kita naikkan. Jadi artinya dengan menaikkan ambang toksik, artinya dengan ketinggian kurva yang sama, tetapi belum mencapai nilai batas kematian. Karena nilai ambang batas toksiknya kita tingkatkan. Ya. Nah, ini biasanya kita melakukan pernafasan buatan, jadi dengan saturasi pemberian oksigen, atau pemeliharaan sirkulasi darah, atau keseimbangan elektrolit. Jadi intinya adalah bagaimana supaya nilai ambang batas keracunan itu kita tingkatkan. Ini salah satu di antaranya metode-metodenya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa antidot yang spesifik ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian pada dasarnya pokoknya kalau misalkan kita keracunan itu kan kalau misalkan dosisnya melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Contohnya paracetamol. Paracetamol itu sebenarnya kan obat antiseptik ya, antiseptik,
untuk penurun panas ya. Nah, tapi kalau misalnya, konsentrasinya terlalu tinggi, dia bisa menimbulkan keracunan. Nah, bagaimana, ditanganinya? Nah, biasanya kita menambahkan suatu antidot yang akan menyerap konsentrasi parasetamol tadi dengan mempercepat proses ekskresinya. Nah, ya. Kemudian ini disebut sebagai antidot antagonisme disposisional. Sedangkan kalau fungsional itu kita memberikan efek yang berlawanan untuk menurunkan kerja zat tersebut. Jadi contohnya kalau misalkan pada reaksi anafilaktik yang menyebabkan misalkan ada korban yang sulit bernafas, eh, maka kita memberikan adrenalin yang akan menormalkan kembali pernafasannya. Jadi ini sifatnya akan melawan, jadi antagonis fungsional kalau yang ini, sedangkan kalau yang ini antagonis disposisional ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu anak-anakku sekalian untuk materi terapi keracunan. Jadi pada dasarnya adalah terapi keracunan atau penanganan keracunan itu dilakukan untuk mengurangi penyebaran racun di dalam tubuh, mengurangi intensitas toksiknya, serta untuk menjaga keseimbangan fungsi vital dalam tubuh ya. Ada yang secara mekanik, ada juga yang diberikan antidot, di mana antidot itu adalah suatu zat yang ditambahkan untuk mengurangi intensitas konsentrasi racun di dalam tubuh. Di samping itu juga tadi mekanismenya ada 3 ya. Yang pertama adalah menggeser kurva ke bagian kanan, jadi menurunkan efek toksiknya. Kemudian mempercepat proses ekskresinya, dan yang ketiga adalah menaikkan ambang batas racun ya. Jadi dengan penambahan antidot diharapkan pasien dapat terselamatkan jiwanya karena mekanisme sistem di dalam tubuh untuk respon adanya masuknya zat toksik ke dalam tubuh telah tertangani oleh penambahan antidot. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk materi tentang penanganan keracunan ya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya yaitu untuk penanganan keracunan obat dan alkohol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.